Benarkah bantuan BPNT bulan Mei 2021 cair 2 kali atau double? Benarkah penerima BPNT non-PKH dapat bantuan tambahan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video berikut ini. Nah, sedangkan dengan pengungkit ekonomi THR untuk pekerja sudah ada SE Menaker M6 tahun 2021 dibayar secara penuh dan paling lama dibayarkan H-7 dan Kementerian Tenaga Kerja akan membuat posko THR untuk memonitor. Kemudian untuk ASN dan prajurit TNI Polri ini juga difinalisasi oleh Ibu Menteri Keuangan dan dibayarkan H-10. Kemudian terkait program perlindungan sosial dan sembako, ini juga terus dilakukan dan Mei dan Juni akan dibayarkan di awal bulan Mei. Kemudian untuk program, dilakukan program Harbolnas Ramadan, Hari Belanja Nasional, dengan ongkos kirim ditanggung oleh pemerintah ataupun platform digital. Kemudian bantuan sosial berupa beras, ini sedang dalam pematangan, yaitu terkait dengan 10 kilo dengan sasaran peserta kartu sembako non-PKH. Tanya jawab Mensos tentang New DTKS. Simak video berikut ini. Jadi itu tadi ya, jadi pengembangan fitur ini itu dilengkapi untuk usulan baru satu dan sanggahan atas data itu. Jadi siapapun bisa menyanggah itu, tapi nanti tetap kami akan cek dengan datanya akan kami cek dengan keperguruan tinggi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti kami akan kita jelaskan tentang bagaimana contohnya melakukan cek. Misalkan Jawa Barat ini kemudian dipilih kotanya, kemudian dipilih desanya, kemudian dicari nomor namanya. Dicari namanya, sudah terima atau belum? Jadi ini keterangannya, ada yang sudah salur, kemudian yang di sini sedang proses. Jadi kalau yang sudah salur, itu artinya yang bersangkutan sudah menerima. Kalau sedang proses, ini sedang proses di perbankan untuk proses penyalurannya ke penerima manfaat. Jadi seperti itu. Sementara memang belum mobile apps, tapi ke depan kita akan proses dengan teknologi mobile apps. Jika sahabat YouTube semua setelah mengecek ternyata namanya tidak ada, jangan panik dulu. Silakan cek kepesertaan bansos sahabat YouTube semua ke pendamping bansosnya masing-masing. Jika menurut pendamping kepesertaan sahabat YouTube semua masih aktif, maka bisa disimpulkan sistem New DTKS masih dalam proses pengolahan data sehingga tidak sepenuhnya bisa menampilkan data penerima bansos. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Baik, silakan ditanyakan. Selamat sore Ibu, saya Mia dari Jawa Pos. Ibu mohon izin tadi untuk 21 juta ya Bu, data yang di take down itu alasannya apa saja Bu? Pertama, kemudian yang kedua ini kan sudah new DTKS gitu Bu, apakah akan disinergikan atau digunakan juga untuk data bansos lainnya dari kementerian lainnya gitu misalnya, atau untuk dari BPJS Kesehatan yang selama ini mungkin selalu bermasalah gitu Bu disebutnya karena DTKS-nya juga kurang baik gitu dulu yang sering disebutkan. Terima kasih. Jadi yang pertama saya jawab, jadi 21.156 itu data ganda. Jadi ganda bisa namanya ganda, kemudian ganda menerimanya. Itu jadi sesuai aturan, itu kalau PKH dengan BPNT itu bisa.
Tapi kalau BST dengan yang lainnya itu nggak bisa. Jadi itu yang kemudian kita ambil satu. Nah, kita memilihnya kemarin karena kalau kita berikan BST itu hanya sampai April. Sehingga kita pilihlah kemudian BPNT yang diharapkan penerima manfaat ini bisa menerima sampai Desember nanti. Seperti itu. Kemudian yang kedua soal dipakai oleh lembaga lain kami siap digunakan dan insya Allah karena kita sudah ada kontrol dengan di Dukcapil bersama-sama, jadi kontrolnya bersama-sama begitu. Jadi bukan kami sendiri tapi bersama-sama sehingga kalau mau digunakan ya kita siap untuk digunakan seperti itu data kita. Baik, yang lainnya dulu ya, nanti kalau nggak ada boleh ke Mbak lagi. Ada yang lainnya? Oh, silakan Mas. Selamat sore Bu, saya Rizky Metro TV. Bu, untuk penegasan sedikit lagi nih sebenarnya dari angka 21 juta itu kan data ganda. Itu artinya sudah ditidurkan dan tidak akan lagi mendapatkan bantuan. Betul. Atau seperti apa Bu? Jika nanti yang diusulkan ternyata namanya sama gitu. Itu akan ditolak langsung secara sistem. Lalu deadline dari pemerintah daerah itu kapan waktunya Bu? Terima kasih. Jadi kita akan update itu setiap bulan. Biasanya kita mengupdate itu minggu pertama dan minggu kedua. Karena kami butuh proses administrasi minggu ketiga supaya bank bisa menyalurkan di minggu keempat. Seperti itu. Jadi biasanya seperti itu dan saat ini masih dibuka. Ya, mungkin bisa ditambahkan Bu, mohon maaf. Jadi untuk bulan ini itu kelayakan sampai tanggal 25 April. Jadi kalau daerah mengatakan ini tidak layak, daerah bisa mengusulkan untuk tidak diberikan. Tetapi untuk penambahan, koreksi, penambahan dan perbaikan ada dua Bu, mungkin tadi nanti Ibu jelaskan, perbaikan karena anomali dan perbaikan karena harus diperbaikin, itu kita tunggu sampai tanggal 30 April. Jadi nanti sebagian besar misalnya BPNT, sebagian besar sudah disalurkan dulu, nanti kita yang terakhirnya nanti kita akan memperbaikin pada itu, khusus minggu ini, khusus bulan ini. Nanti yang bulan depan seperti yang Ibu katakan, siklus kita adalah 2 mingguan. 2 minggu pertama untuk perbaikan, usulan baru dan sebagainya, 2 minggu berikutnya untuk persiapan penyaluran, sehingga per tanggal 1 tiap awal bulan berikutnya diharapkan Bu Menteri sudah bisa diterima. Kira-kira gitu. Jadi kenapa kita butuh tiap bulan updatingnya, karena ada yang meninggal, mungkin pindah dan sebagainya. Itu kita perlu update tiap bulan, seperti itu. Ya, kami udah mulai kerja bulan Desember. Jadi tapi setiap bulan kami rutin rapat dengan KPK, dengan BPKP, dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Kita rutin juga dengan OJK dan Bank Indonesia dan juga bank-bank tadi, Bank Himbara. Itu kita rutin rapat setiap bulan. Ya. Dari nama-nama data yang double itu tadi, dari 21 juta itu sampai kapan mereka tidak akan ditidurkan? Jadi begini. Jadi kalau dia nomornya 3, misalkan double 3, itu kita ambil 1, udah ada namanya di sini itu udah ada 1. Tapi yang 2 yang dihapus. Kalau dia gandanya 2, 1 ada, tapi yang 1 dihapus, seperti itu. Jadi tidak dihilangkan. Tidak dihilangkan. Tetapi dipilih salah satu. Jadi kita ambil 1. Jadi bukan hilang dia. Tapi kita ambil 1, yang lain dihapus karena ya ganda sesuai dengan datanya. Kuota apa? Saat ini ada kuota tetap dengan pemerintah 18,5 juta, 18 juta 800 tetap untuk BPNT, untuk 18 juta 800 ribu untuk BPNT, kemudian 10 juta untuk PKH dan 10 juta BST, tapi BST April selesai. Gitu. Baik Mbak tadi. Silakan.
Tadi sebagian besar sudah ditanyakan Oke, sih, tidak Pak. apa-apa. Cuman Ya, maksudnya oke. mungkin menegaskan kembali, maksudnya untuk DTKS-nya sendiri ini mencakup berapa persen sih Bu dari apa ya, jumlah orang miskin di Indonesia. Kemudian yang kedua, adakah kerugian Bu ketika data ganda ini tadi? Apakah maksudnya jadi tidak tersalurkan atau mereka justru menerima dua kali gitu, yang satu kerugian dalam bentuk angka mungkin Bu berapa? Saya nggak besar bisa gitu, Bu? menghitung Terima itu. kasih. Karena saya nggak bisa menghitung itu karena mohon maaf itu juga sudah berlaku bertahun-tahun ya. Saya mohon maaf, saya nggak bisa ngitung itu, tapi bahwa kami punya datanya. Ya, jadi ditidurkan. Jadi someday ada masalah, itu bisa dibangunkan lagi masalah. Kalau ada, tentunya dengan berita acara, karena kemarin kami nutupkannya, kami koordinasikan saat menidurkan itu, kami koordinasikan dengan BPKP, dengan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Seperti itu. Jadi kami transparankan mana-mana yang double dan sebagainya. Seperti itu. Baik, ada lagi? Sudah cukup? Kalau cukup, tadi Cukup. sudah demonya sudah dilihat, yang disampaikan Bu Menteri itu sudah bisa dicek sekarang. Usulan dan sanggahan itu akan minggu depan. Jadi ini kita lagi prosesnya hari ini kita keterbukaan informasinya dulu. Kemudian untuk usulan dan sanggahan dan fitur-fitur berikutnya akan kita siapkan dalam minggu-minggu ke depan. Ya. Jadi Sudah? karena kita menghindari jangan sampai terjadi, karena mengoreksi data ini cukup berat karena memadukan dengan data kependudukan itu ya kita sangat berat sekali saat itu prosesnya. Seperti itu kira-kira. Nggak ada? Cukup Baik, ya? terima Oke, kasih. terima kasih.